Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mafiatun Inja. Di sini kita masuk pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang pengembangan bakat dan minat dengan tema hari ini adalah keberbakatan, kecerdasan, dan diferensiasi kemampuan. Langsung saja, yang pertama adalah bakat. Siapa sih orang yang berbakat? Orang yang berbakat adalah orang yang memiliki potensi yang sangat kuat di bidangnya, dan bakat yang mereka miliki itu telah melakukan beberapa pengembangan dan stimulasi sehingga mereka bisa terkenal di pelosok dunia dan memiliki banyak prestasi di Indonesia. Sedangkan untuk pengertiannya sendiri, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan bawaan atau potensi bawaan yang terlihat lebih menonjol dari kemampuan lainnya. Misalnya, anak memiliki keistimewaan terhadap bidang musik seperti itu, terus bisa juga di bidang matematika, olahraga, dan lain-lain. Nah, ini perlu ditekankan bahwa anak berbakat itu apabila tidak mengembangkan bakatnya, maka mereka itu akan dikalahkan dengan orang yang tidak berbakat tapi mengembangkan potensinya. Misal orang memiliki minat dan itu dilatih terus-menerus, itu akan bisa mengalahkan anak yang berbakat atau anak yang memiliki potensi bawaan tetapi tidak dikembangkan. Terus anak yang memiliki minat atau anak yang tidak berbakat itu memerlukan proses pembelajaran lebih keras 2 kali lipat dari anak yang berbakat seperti itu. Terus terakhir, anak berbakat yang mengembangkan bakatnya akan mencapai puncak prestasi tertinggi karena mereka sudah memiliki potensi dikembangkan terus-menerus, maka mereka akan memiliki prestasi yang sangat tinggi atau paling optimal seperti itu. Tapi apabila seorang anak tidak mampu meraih keberhasilannya secara tinggi, maka mereka tidak tahu bakatnya itu apa seperti itu. Mungkin bakatnya tidak di situ, tapi menurut orang tersebut ternyata bakatnya di situ, jadi tidak mencapai potensi paling tinggi seperti itu karena memang mungkin bakatnya tidak di situ. Mereka tidak tahu bakat yang ada dalam dirinya itu yang mana, sehingga tidak bisa mencapai potensi paling tertinggi atau optimal seperti itu. Selanjutnya, ini sama ya, untuk pengertiannya, anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi sejak dalam kandungan seperti itu, dan bakat ini adalah bawaan sejak lahir. Nah, cara untuk mengidentifikasi bakat, nanti kita akan membahas juga tentang tes bakat. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang grafologi dan DMI. DMI itu adalah deteksi bakat melalui sidik jari. Nah, mungkin di sini kita tidak bisa mempelajari secara dalam, tapi paling tidak nanti kita akan membahasnya itu rambu-rambunya apa saja yang bisa kita lihat, misal dari tulisan tangan seperti itu. Mungkin kita bisa mengetahui sedikit bahwa ternyata ada beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan terkait bakat yang bisa kita lihat melalui tulisan tangan atau nanti sidik jari seperti itu, karena sidik jari dan tulisan tangan setiap orang pada umumnya tidak akan memiliki kesamaan. Yang kedua, dengan menggunakan instrumen observasi. Nah, misal observasi terhadap minat seseorang, dan tentunya itu dalam bidang tertentu seperti itu. Terus yang kedua, dengan pengalaman dan latihan, karena bakat itu memang harus selalu dilatih dan distimulasi. Kalau dibiarkan begitu saja, maka bakat tersebut juga tidak akan berkembang secara optimal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, salah satu yang pertama faktor genetik. Kemarin kita sudah membahas tentang faktor bawaan dan lingkungan yang berhubungan dengan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seperti itu. Nah, terus yang kedua, latihan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bakat tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak ada latihan dan stimulasi. Terus yang ketiga, lingkungan, nanti yang akan mempengaruhi dorongan-dorongan motivasi untuk mengembangkan bakat seseorang. Terus struktur tubuh itu juga mempengaruhi bakat seorang anak. Misalnya, ada seorang anak yang memiliki tubuh atletis, maka akan mudah untuk menggeluti bidang olahraga atletik seperti itu.
mungkin anaknya memiliki bakat di bidang itu dan tubuhnya atau struktur tubuhnya juga sudah sesuai, sehingga anak tersebut juga akan mempermudah ruang geraknya untuk mencapai potensi paling puncak. Nah, sekarang yang tadi akan kita bahas itu tentang bakat, kecerdasan, dan diferensiasi kemampuan. Tadi kita sudah mengenal sedikit berkaitan dengan bakat. Kita akan mengenal dari ketiga istilah ini. Yang pertama, keberbakatan. Keberbakatan adalah kemampuan bawaan sejak lahir yang harus terlatih secara terus-menerus. Jadi bakat itu adalah potensi bawaan, apapun potensinya, pokoknya potensi bawaan itu adalah bakat. Terus yang kedua, kecerdasan itu adalah kemampuan mengatasi persoalan. Ini lebih bersifat intelektual, bisa bersifat intelektual maupun emosional dan spiritual. Jadi nanti berkaitan dengan EQ, SQ, dan ESQ. Sedangkan untuk diferensiasi kemampuan ini akan berhubungan dengan perbedaan cara atau gaya berpikir, bersikap, belajar, dan lain-lain. Jadi perbedaan-perbedaan itu bisa kita sebut dengan istilah diferensiasi kemampuan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk diferensiasi kemampuan, di mana ini adalah perbedaan gaya belajar. Gaya belajar sebenarnya ada 3 tipe ya. Yang pertama auditory, visual, dan kinestetik seperti itu. Tapi sebenarnya itu masih bisa dibagi lagi, karena kebanyakan orang itu memiliki dominan mungkin 2 atau 3 tipe seperti itu. Misalnya itu ada yang visual kinestetik, ada yang visual auditory, dan lain-lain. Nah, ini 5 panca indera ini yang mempengaruhi gaya belajar seseorang, karena mungkin fungsinya sama, tapi untuk dominasi fungsinya itu setiap orang mungkin berbeda-beda seperti itu. Terus selanjutnya untuk kecerdasan bisa kita kita sering dengar dengan istilah multiple intelligence ya. Nah, ini ada 9 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik, berarti berkaitan dengan kecerdasan berbahasa seperti itu. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Jadi untuk intinya saja, yang pertama kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan berkaitan dengan bahasa anak. Terus yang kedua, kecerdasan logis matematik, ini akan berkaitan dengan matematika seperti itu. Terus kecerdasan kinestetik, penggerak, seperti nanti mungkin anak tersebut memiliki kecerdasan di bidang seni tari seperti itu. Terus spasial, visual spasial, calon-calon arsitek karena memiliki kemampuan visual yang sangat bagus. Terus yang kelima, kecerdasan musikal, tentunya ini adalah kecerdasan berkaitan dengan seni-seni musik. Terus kecerdasan moral, kecerdasan naturalis, ini berhubungan dengan kecerdasan anak di bidang kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Terus interpersonal itu adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Terus yang terakhir adalah intrapersonal, yaitu pemahaman terhadap diri sendiri. Nah, kecerdasan itu berkaitan juga dengan 3 istilah ini. Yang pertama IQ, EQ, dan SQ. Nah, EQ ini adalah kecerdasan rasional, itu bersifat intelektual ya. Terus yang kedua, EQ ini lebih ke emosi, jadi kecerdasan emosi. Dan SQ adalah kecerdasan spiritual, anak agamis namun kurang sosial dan intelektual, misalnya seperti itu. Kalau tak sosial, anak baik namun tidak cerdas, itu bisa seperti itu. Jadi kecerdasan itu berkaitan dengan ini. Struktur otak manusia. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah 2 istilah
yang mungkin sering kita kenal tapi kita belum memahaminya. Yang pertama adalah anak gifted dan anak bertalenta. Jadi perbedaannya adalah yang pertama, anak gifted adalah anak yang memiliki potensi untuk melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata orang seusianya atau anak seusianya. Batasan IQ untuk anak gifted adalah di atas 30 dan mereka memiliki kreativitas dan ketahanan kerja yang tinggi. Sedangkan untuk anak bertalenta adalah anak yang tidak mengacu pada IQ di atas 30. Jadi anak talenta itu tidak selalu memiliki IQ di atas 30, tapi anak tersebut memiliki salah satu atau beberapa bidang yang menonjol seperti itu, dan menonjolnya itu di atas rata-rata prestasi, dan mereka juga memiliki prestasi yang tinggi seperti itu. Dan prestasinya itu juga tidak selalu di bidang akademik. Ini untuk anak bertalenta seperti itu. Ini yang ingin saya sampaikan. Silahkan, ini ada salah satu tokoh, bisa nanti kalian identifikasi anak tersebut, tokoh tersebut apakah termasuk seseorang yang bertalenta atau anak yang gifted. WhatsAppku untuk presentasi saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan juga disampaikan via diskusi grup. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.